Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Hamdi dari kelas 5B dengan NIM 119501111691. Di sini saya akan mengerjakan tugas ke-6 dengan mata kuliah metode numerik. Langsung saja kita lihat soalnya sebagai berikut. Di sini tugasnya berdasarkan video penjelasan metode iterasi titik tetap. Tentukanlah nilai X dengan metode toleransi tetap hingga galak roti amperan lebih kecil daripada galak toleransi yang diketahui 0,00001 dari fungsi sebagai berikut. Fx sama dengan 4x pangkat 2 kurang 12x kurang 12 sama dengan 0. Pertanyaannya di sini, tentukanlah bentuk fungsi gx sedemikian rupa untuk menentukan nilai x. Gunakanlah Microsoft Excel untuk menentukan nilai x hingga galak roti amperan lebih kecil daripada galak toleransi. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan untuk bentuk fungsi gx sedemikian rupa ini ya di kertas beliau. Setelah itu saya akan menggunakan Microsoft Excel untuk membantunya yang dapat menentukan nilai x hingga galak roti amperan lebih kecil daripada toleransi sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1, yaitu fx sama dengan 4x pangkat 2 kurang 12x kurang 12 sama dengan 0. Di sini terdapat pertanyaan, yaitu bentuklah fungsi gx untuk menentukan nilai x. Yang kedua, gunakan Microsoft Excel untuk menentukan nilai hingga galak roti amperan lebih kecil dari toleransi. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan manual. Saya akan membuat bentuk fungsi gx-nya dulu, yaitu dengan cara penyelesaiannya kita akan membuat persamaan ya nanti ya. Sebelumnya kita akan menentukan konvergen atau divergen menggunakan teorema turunan untuk setiap persamaan, yaitu kita akan membuat penentuan di sini. Penentuan konvergen atau divergen menggunakan teorema turunan untuk setiap persamaan. Nah, di sini ada 4, yaitu jika 0 lebih kecil dari gxn x lebih kecil dari 1, maka disebut dengan konvergen monoton. Kemudian jika min 1 lebih kecil gxn x lebih kecil dari 0, maka disebut dengan lelaran konvergen Berzelius. Silasi ya. Baik, untuk yang ketiga yaitu jika gxn x lebih besar dari 1, maka disebut dengan divergen monoton. Kemudian yang terakhir, jika gxn x lebih kecil dari min 1, maka disebut dengan divergen Berzelius. Baiklah, ini adalah cara untuk menentukan konvergen atau divergen menggunakan teorema turunan untuk setiap persamaan. Baik, di sini saya akan mengerjakan persamaannya dulu ya. Penyelesaiannya di sini. Sini persamaannya.
persamaan 1 ya. Karena kita dapat soal fx bersama dengan 4x pangkat 2 kurang 12x kurang 12 sama dengan 0, maka saya akan membuat di sini persamaannya dulu. Persamaan 1, 4x pangkat 2 kurang 12x kurang 12 sama dengan 0. Maka kita akan turunkan di sini fungsi gx-nya nanti 4x pangkat 2 sama dengan 12x tambah 12. X-nya sama dengan, kita akarkan ya, 12x tambah 12 ya, per 4. Maka untuk gx-nya di sini mendapatkan hasil gx sama dengan akar 12x tambah 12 per 4 ya. Kita sudah mendapatkan persamaan 1 ya untuk gx di sini. Maka sini akan kita lanjutkan untuk persamaan kedua, yaitu persamaan kedua ya. Persamaan kedua dengan cara kita akan membuat seperti persamaan soal tadi ya, yaitu 4x pangkat 2 kurang 12x kurang 12 sama dengan 0. Kita akan menurunkan di sini x dalam kurung 4x kurang 12 sama dengan 12 ya. Kita akan turunkan x lagi, kita sederhanakan ya, 12 per 4x kurang 12. Nah, maka untuk nilai gx nya di sini yaitu sama dengan 12 per 4x kurang 12. Baiklah, kita sudah mendapatkan persamaan yang kedua ya, yaitu gx-nya 12 per 4x kurang 12. Nah, di sini kita akan membuat persamaan ketiga. Persamaan ketiga ya, yaitu dengan cara kita samakan dulu ya, 4x pangkat 2 nih. 4x pangkat 2 kurang 12x kurang 12 sama dengan 0. Di sini kita akan turunkan ya 12x ini. 12x sama dengan 4x pangkat 2 kurang 12. Kemudian x-nya 4x pangkat 2 kurang 12 per 12. Nah, ini persamaannya ya. Persamaan ketiga kita mendapatkan x-nya 4x pangkat 2 kurang 12 per 12. Di sini kita akan menurunkan persamaan 1 gx-nya. Di sini kita mulai ya. Persamaan 1. Nah, untuk persamaan 1 di sini kita akan membuat gx-nya, gx sama dengan yang ini ya. Yang ini kita taruhkan di sini ya. Gx kita akarkan ya. 12x tambah 12 per 4. Nah, di sini kita akan menghasilkan sini sama dengan, kita buka kurung dulu ya, 12x tambah 12 per 4 ya. Ini setengah, oh ya setengah ya. Kita turunkan lagi sama dengan setengah, ini kita akan turunkan di sini ya untuk menjumlahkannya nanti. Setengah 12x ya tambah 12 per 4, kita bagi 4 lagi ya. Sini setengah kurang 1 ya. Nah, sama dengan setengah ini lah ya. Setengah kita coret ini ya. Kita coret ini dapat 3. Dapat 3 ya. Baik. 12 bagi 3. 12 bagi 4 dapat 3. Maka di sini M kurung 3 x tambah 12 dikurangi dengan setengah kali 3 ya. Nah, ini kita turunkan lagi sama dengan
setengah dalam kurung 3x tambah 12 tutup kurung kurang setengah kali 3, maka mendapatkan hasil 1,5 dalam kurung 3x tambah 12. Nah, di sini kita lanjut lagi, setengah kita ambil lagi 1,5 ya, maaf 1,5 3x tambah 12 tutup kurung ya, sama dengan 1,5 per akar ya, kita buat akar sini 3x tambah 12. Nah, di sini kita akan membuat x 0 nya dan x1 sini ya, x sama dengan 0, maka 1,5 per, kita akarkan lagi 3,0 tambah 12 sama dengan 0,4330127. Nah, untuk x1 nya di sini sama dengan x sama dengan 1 ya, maka 1,5 per 3 kali 1 tambah 12, maka mendapatkan hasil 0,38729833. Nah, berarti untuk persamaan satunya sini kita lihat ya. Di sini kita katakan jika 0 kecil di aksen x kecil 1, maka konvergen monoton. Maka disebut untuk persamaan satu di sini yaitu konvergen, karena di sini kecil 1 ya, maka di sini bersamaannya itu disebut dengan konvergen monoton ya. Nah, jadi untuk persamaan satu kita dapatkan. Kemudian untuk persamaan kedua ya, baik, persamaan kedua sini persamaan 2 ya. Jadi di sini kita akan menurunkan ya fungsi tadi, yaitu gx sama dengan 12 per 4x kurang 12. Kita turunkan ya persamaan kedua tadi, gx sama dengan 12 per 4x kurang 12. Nah, di sini kita akan tentukan dulu u dan u aksennya dan x sama x aksennya dengan cara u sama dengan 12 ya, 12, kemudian u aksennya sama dengan 0, kemudian x nya sama dengan 4x kurang 12. Nah, ini kita tentukan ya x nya 4x kurang 12. Kemudian untuk untuk x aksennya sama dengan 4 ya, kita ambil nilai 4 nya. Kemudian kita akan membuat rumus lagi, yaitu gx sama dengan u aksen x dikurangi dengan u x aksen ya per u aksen sama dengan di sini. Kita akan melihat, kita lihat dulu ini u aksennya 0, maka kita kalikan 4 ya, sini u kali 4 x kurang 12 kurang 12 kali 4 per 4x kurang 12 pangkat 2 ya, karena di sini terdapat berpangkat, maka kita ke pangkatnya 2 sama dengan, kita jumlahkan ya, 0 kali 4 x kurang
12 kurang 12 kali 4 per 4x kurang 12 pangkat 2 ya, sama dengan mendapatkan hasil min 48 per 16x pangkat 2 kurang 96 x tambah 144. Ini 96 ya, 16x pangkat 2 kurang 96 x tambah 144. Nah, untuk nilai x 0 nya sini sama dengan x sama dengan 0, maka min 48 ini kita turunkan di sini ya, min 48 per 16x pangkat 2 kurang 96 x tambah 144. Oh ya, di sini untuk x nya gini di sini ya, maka kita akan membuat 0 ya, karena x nya 0. Nah, sini 0 ya, 16 kali ya, dikali 16 dikali 0 pangkat 2 kurang 96 x tambah 144 sama dengan 0,33333. Ini untuk sederhananya tadi ya. Maka untuk di sini x sama dengan 1, maka min 48 kita turunkan ya, min 48 ini per 16 kali 1 pangkat 2 kurang 96 kali 1 tambah 144. Nah, ini kita jumlahkan ya, kita bagi min 48 dibagi dengan 16 kali 1 pangkat 2 kurang 96 kali 1 tambah 44 sama dengan hasil min 0,75. Berarti untuk persamaannya di sini, persamaan kedua kita lihat di sini ya. Sini jika 0 kurang gxn x kurang 1, sini jika min 1 kecil gxn x kecil dari 0, maka gelaran konvergen berosilasi. Nah, sini karena lebih kecil dari 0 ya, lebih kecil dari 0, maka kita sebut dengan lelaran konvergen berosilasi. Maka persamaan dua di sini yaitu lelaran, karena nilai gx nya tadi lebih kecil dari 0 ya, lelaran konvergen berosilasi. Nah, untuk persamaan yang ketiga yaitu kita akan lihat dulu ya, persamaan ketiga, x sama dengan 4x pangkat 2 kurang 12 per 12. Kita akan turunkan di sini ya, kita akan turunkan di sini yaitu persamaannya persamaan 3 ya, sama dengan gx nya, kita turunkan gx nya dulu, gx sama dengan 4x pangkat 2 per kurang 12 ya, per 12. Maka kita ketahui dulu u dan u aksennya dan x dan x aksennya, yaitu u sama dengan u nya yaitu 4x pangkat 2 kurang 12, 4x pangkat 2 per 12. Kemudian untuk u aksennya 8 ya, 8x, karena kita pakatkan 2 maka nilainya 8x ya. Kemudian untuk x nya di sini yaitu 12, kemudian u x aksennya sama dengan sini 0. 12 ini dari penyebut ya, 12 ini kita turunkan, maka kita akan membuat rumus lagi, yaitu u aksen x kurang u aksen x aksen per x pangkat 2
Nah, di sini kita buat sama dengannya 8x ya. Kita ambil 8x 12 ya. 8x kali 12 dikurang ya. 4x pangkat 2 kurang 12 kali 0 dikurang per 12 pangkat 2. Karena di sini sesuai rumus ya, x pangkat 2. Maka kita akan membagi, yaitu 8x kali 12 kurang 4x pangkat 2 kurang 12 kali 0 per 12 pangkat 2 sama dengan mendapatkan hasil yang pembilang, yaitu 96x per 144. 96x dibagi dengan 144, maka mendapatkan hasil 0,666666 x ya. Jangan lupa x nya. Kita akan melihat dulu penentuannya. Jika x maka 0, x yaitu 0, maka 0,666 ini ya, kita taruhkan di sini. Jika x yaitu 0, maka 0 bernilai 0,666666 dikali dengan 0, maka mendapatkan hasil 0. Jika x nya yaitu 1, maka nilai ini kita tentukan ya, 0,666666 dikali 1. Kita kali 1 ya, yang x ini 1 ya, sama dengan 0,666666. Nah, karena di sini tidak dapat menentukan divergen atau konvergennya yang persamaan 3 ini, maka kita akan cari di Excel ya. Di sini kita tentukan x yaitu 0, maka 0,666666 kali 0 sama dengan 0 ya. Kemudian untuk x nya 1, maka 0,666666 kali 1 ya. Karena di sini x nya 1, maka mendapatkan hasil 0,666666. Di sini tidak dapat kita tentukan ya divergen atau konvergennya. Maka kita akan lanjutkan di aplikasi Microsoft Excel sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal tadi ya di Microsoft Excel. Sebelumnya saya sudah mengerjakan di kertas double folio ya, secara manual dalam bentuk fungsi gx ya, sedemikian rupa untuk menentukan nilai x nya. Kemudian di sini saya akan menunjukkan menggunakan Microsoft Excel untuk menentukan nilai x hingga nilai garat atau amperan lebih kecil daripada toleransi. Itu soalnya fx sama dengan 4x pangkat 2 kurang 12x kurang 12 sama dengan 0 ya. Dengan metode terbuka dan titik tetap. Di sini tentukanlah bentuk fungsi gx ya, sedemikian rupa. Di sini sudah saya dapatkan ya tadi ya, persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Dengan persamaan 1 yaitu gx sama dengan SGRT 12x tambah 12 per 4. Kemudian untuk persamaan kedua, gx sama dengan 12 bagi 4x kurang 12. Kemudian untuk persamaan ketiga, gx sama dengan 4x pangkat 2 kurang 12 bagi 12. Di sini saya akan mencari dulu nilai x nya hingga garat atau amperan lebih kecil daripada toleransi. Untuk menentukan di sini saya akan mulai dari iterasi ke 0. Untuk mencari nilai XR nya sini, kita boleh menebaknya dari angka 3, 4, 5, 6, terserah saja. Di sini saya akan pakai nilai angka 5 ya sebagai penebaknya, nilai X. Tebakan nilai X ya. Kemudian saya lanjutkan dengan iterasi ke 1.
Kemudian untuk mencari persamaan soal di sini ya, saya menggunakan rumus sama dengan SQRT, yaitu 12x ya, saya turunkan di sini 12 karena di sini x saya kalikan dengan nilai s nya ini 5, kemudian kita tambahkan dengan 12, kita tutup kurung dengan bagi dengan 4 karena sesuai soal ya, bagi 4. Nah, nilai XR nya di sini 2,12132 ya. Kemudian untuk mencari galak ratu amperannya di sini, kita akan membuat persamaannya sama dengan ABS. Kita muterkan dulu nilai X baru yaitu 2,12132 ya, kita kurangi dengan nilai X lama yaitu 5, untuk kurung enter. Nah, di sini untuk galak tampilannya 2,87868 ya. Kemudian kita akan mencari sampai ke bawah, kita blok dulu, kita tarik ke bawah, kita akan tentukan mendekati nilai X ya. Masih belum. Nah, sini sudah masih 10 pangkat min 5 ya, berarti belum nilai X nya. Nah, di sini udah ya, berarti di iterasi ke 13 ya, berarti ya, yaitu 10 pangkat min 7 dengan nilai X nya 1,31873 ya, terdapat di iterasi ke 13. Baik, kita tandai dulu. Kemudian kita akan mencari persamaan yang kedua, yaitu Gx sama dengan 12 bagi 4x per 12. Sini saya mulai dari iterasi ke 0. Kita akan memulai tebakan kelima. Kita lanjut dari iterasi ke 1 ya. Kemudian kita membuat persamaan soal di sini. Kita membuatkan rumus sama dengan, karena sini 12, saya turunkan dengan 12. Kemudian saya bagi dengan, kita buka kurung 4 ya, 4x 4 saya kalikan dengan, karena sini x maka saya kalikan dengan x ini adalah 5, itu kita kurangi dengan 12 sama dengan soal ya. Nah, untuk nilai x nya sudah kita dapatkan yang 1,5 XR nya. Ini adalah nilai x lama dan nilai x baru. Kemudian kita akan mencari galak ratu amperannya sini ya, menggunakan rumus absolut. Kita muterkan dulu nilai x baru yaitu 1,5, kita kurangi dengan nilai x lama yaitu 5 sama dengan yaitu kurung enter ya, 3,5 ya untuk galak ratu amperannya sini. Kemudian kita akan blok dan kita tarik ke bawah ya. Nah, di sini sudah masih 10 pangkat min 5 ya. Kita akan lihat lagi. Nah, sini belum ya. Nah, sini udah ya, 10 pangkat min 7 terdapat di iterasi ke 12 karena di sini lebih kecil daripada nilai x ya. Ini toleransi. Ini nilai x nya yaitu min 0,79119 ya, terdapat di iterasi ke 12 dengan galak ratu amperannya 10 pangkat min 7. Kita akan tandai dulu. Kita akan mencoba ya persamaan ketiga. Baik, sebelumnya persamaan 1 dan persamaan 2 sudah bisa dipakai ya. Ini nilai x nya sudah kita dapatkan. Kita akan mencoba apakah bisa dipakai ya. Nah, apakah di sini konvergen ya atau bukan? Berarti di sini saya akan memulai dari iterasi ke 0. Kita boleh kita tebakan ke 5 ya. Nah, kita lanjutkan dengan iterasi ke 1. Kemudian kita sesuaikan persamaan rumusnya di sini ya. Menggunakan rumus sama dengan di sini 4x, maka saya turunkan dengan angka 4, buka kurung 4x ya, kalikan dengan, karena di sini 4x maka saya kalikan dengan nilai x nya di sini 5. Kemudian di sini kita akarkan 2 ya, jangan lupa akarkan 2. Sini sesuai soal ya.
kurangi dengan 12 untuk kurung, kemudian kita bagi dengan 12. Betul ya. Nah, nilai X nya di sini, XR nya 7,33333. Kemudian untuk mencari galet atau amperannya di sini, kita akan membuat rumus ABS ya, itu mutlak ABS. Kita mutlakkan dulu nilai X baru yaitu 7,33333, kita kurangi dengan 5 nilai X lamanya, enter. Nah, terdapat hasil yaitu 2,33333. Kita blok, kita tarik ke bawah ya untuk menentukan nilai X nya di sini. Nah, sini belum ya, ini makin besar ya, makin besar. Nah, sini makin besar ya, berarti lebih besar daripada toleransi sini ya. Nah, di sini makin besar lagi, berarti ini tidak bisa dipakai ya, dikarenakan di sini divergen ya, bukan konvergen. Kalau di sini konvergen, dari tadi kita sudah mendapatkan hasil nilai X nya di sini ya. Berarti ini tidak bisa dipakai ini untuk persamaan ketiga. Kita akan buktikan apakah nilai true di sini, apakah bukan. Kita coba saja, yaitu sama dengan apakah lebih kecil daripada 0,00000001 ya, sama dengan nilai galet amperan apakah lebih kecil daripada 0,000001 ya. Masih false. Kita cari sampai ke bawah apakah true. Nah, terbukti ya bahwa untuk nilai X nya terdapat di iterasi ke-13 yaitu 1,31873 ya. Baik, true ya. Kemudian untuk menentukan persamaan kedua sini, apakah lebih kecil daripada 0,000001 ya. Kita akan coba. Kita ambil dari galet amperan yaitu 3,5 sama dengan apakah lebih kecil daripada 0,000001. False ya. Kita akan buktikan sampai ke bawah apakah true. Nah, terbukti ya, true ya. Terdapat di iterasi ke-12 yaitu nilai X nya 0,7979 ya, dengan galet amperannya 10/-7. Nah, itu true ya. Kita akan buktikan lagi di persamaan ketiga, itu sama seperti tadi. Kita buat X nya sini, galet toleransinya ya. Kita buktikan. Kita ambil dari galet amperan sini 2,33333. Kita ambil apakah lebih kecil daripada 0,000001 ya. Kita buktikan. Sini false. False lagi. Nah, masih false ya. Berarti ini tidak bisa dipakai karena lebih besar daripada toleransi di sini ya. Maka ini tidak cocok. Kita lihat lagi. Nah, masih udah besar ya. Berarti ini tidak bisa dipakai. Berarti di sini masih divergen ya, bukan konvergen ya. Baiklah, segitu saja untuk penjelasan dari saya. Di sini saya sudah mendapatkan persamaan nilai X nya di sini. Persamaan 1 dan persamaan 2 bisa dipakai, dan persamaan 3 tidak bisa dipakai ya, karena divergen bukan konvergen. Baiklah, itu saja untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.